Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Yes. Jumpa lagi dengan saya, Yusfarina Sari. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 4 dari SMP Negeri 1 Ella Hilir. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasi kontekstual menerapkan inquiry apresiatif. Sebelum saya mempresentasikan tugas saya lebih lanjut, sebelumnya saya perkenalkan pengajar praktik saya ada Ibu Yudi Rahmawati, fasilitator saya ada Bapak Fahrul Abror. Demonstrasi kontekstual saya pada kesempatan ini adalah menerapkan inquiry apresiatif guna mengidentifikasi potensi murid dan strategi untuk menumbuhkannya. Prakarsa perubahan yang saya harapkan adalah penerapan inquiry apresiatif dalam mewujudkan generasi literat melalui mading di SMP Negeri 1 Ella Hilir dengan tahapan Bagja. Apa itu inquiry apresiatif atau IA? Adalah pendekatan atau manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis perubahan, menjadikan sekolah sebagai rumah yang aman, nyaman, dan bermakna bagi murid. Paradigma ini sejatinya menggali potensi setiap anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi, metode ini dapat digunakan untuk mencapai visi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sehingga diharapkan anak didik yang tampak biasa saja dapat tergali kekuatan dan potensinya sesuai dengan cita-cita mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada 5 tahapan inquiry apresiatif, yaitu tahapan Bagja, berasal dari bahasa Sunda yang artinya bahagia. B. Buat pertanyaan. Menentukan arah penelusuran berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat terkait perubahan yang diinginkan. A. Ambil pelajaran, yaitu mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang pernah dicapai. G. Gali mimpi, yaitu menjabarkan kondisi ideal yang diharapkan dan merumuskan visi dengan jelas. J. Jabarkan rencana tindakan untuk mewujudkan visi. Dan A. Atur eksekusi, memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang terlibat, dan bagaimana strategi mewujudkan visi perlahan-lahan. Tahap pertama. B. Buat pertanyaan. Pertanyaan 1. Bagaimana kondisi budaya literasi yang ada di SMP Negeri 1 Ella Hilir? Tindakannya adalah semua guru melakukan observasi terhadap muridnya, misalnya dengan melihat aktivitas siswa di perpustakaan sekolah. 2. Dukungan apa saja yang diperlukan untuk menumbuhkan minat literasi di SMP Negeri 1 Ella Hilir? Tindakannya adalah menyediakan sumber bacaan, bimbingan, motivasi, dana, minat, bakat, potensi, sarana, prasarana, inovatif, kreatif, nasionalis, dan berpikir kritis.
3. Bagaimana cara menumbuh kembangkan budaya literasi dan kreativitas siswa di SMP Negeri 1 Ella Hilir? Tindakannya adalah membuat program yang dapat menumbuh kembangkan budaya menulis dan membaca, serta meningkatkan kreativitas dan inovasi siswa dengan membuat mading atau majalah dinding. Tahapan kedua, ambil pelajaran. Pertanyaan 1. Apakah manfaat mading bagi siswa? Tindakannya adalah melakukan studi literasi dari berbagai sumber. 2. Bagaimana memotivasi siswa agar gemar membuat, membaca, dan menulis mading di sekolah? Tindakannya adalah meyakinkan siswa mengenai manfaat literasi bagi murid. Selain itu, memberikan berbagai bentuk apresiasi yang membuat siswa semakin bersemangat. 3. Apakah ada sekolah lain yang sudah mengembangkan budaya literasi mading pada murid? Tindakannya adalah melakukan observasi dan studi banding ke sekolah yang telah menerapkan program. Tahapan yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaan 1. Apakah mading dapat menumbuhkan minat baca, tulis, sikap kreatif, inovatif, berpikir kritis bagi siswa? Tindakan yang dilakukan adalah 1. Mengadakan studi literasi dari berbagai sumber. 2. Apakah yang diharapkan dari keberadaan mading di sekolah? Tindakannya adalah meyakinkan murid, rekan guru, kepala sekolah untuk konsisten dalam menjalankan program mading. 3. Bagaimana perasaan siswa dengan keberadaan mading di sekolah? Tindakannya adalah dengan mengajak siswa membuat mading. Tahapan yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaan 1. Kapan program mading akan dilaksanakan? Tindakannya adalah mengimplementasikan literasi mading segera setelah seluruh warga sekolah sepakat dengan program. 2. Bagaimana teknis penerapan pembuatan mading? Jawabannya adalah pekan pertama di semester genap tahun pelajaran 2021-2022 melakukan koordinasi dengan kepala sekolah terkait rencana yang akan dilaksanakan. Pekan kedua mulai menyosialisasikan rencana kepada siswa kelas 7 sampai kelas 9. Pekan ketiga adalah mengumpulkan hasil isi mading secara bergantian setiap bulan dimulai dari siswa kelas 9 dan pemberian komentar. Kemudian merefleksikan hasil bersama guru lain. Tahapan terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan 1. Siapa yang bertanggung jawab dalam program literasi mading? Jawabannya adalah kepala sekolah. Pertanyaan 2. Siapa yang berperan dalam mewujudkan literasi mading? Jawabannya adalah guru dan siswa. 3. Bagaimana supaya konsisten dalam mewujudkan program? Jawabannya adalah saling memotivasi siswa. Yang keempat, bagaimana runtut kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan literasi mading? Tindakannya adalah koordinasi dengan kepala sekolah, memaparkan rancangan program, menyosialisasikan program kepada siswa, mengadakan kesepakatan kepada anak-anak terkait pembuatan dan pengumpulan mading. Disepakati dengan waktu 1 bulan untuk pengerjaan mading. Setiap satu kelas membuat sebuah mading, jadi dalam sebulan ada 4 mading yang siap ditampilkan. Mengecek nama-nama siswa yang sudah mengumpulkan karya. Mading terbaik akan diapresiasi dengan hadiah yang menarik. Indikator keberhasilan program mading adalah antusias peserta didik terus-menerus atau berkontinu,
rajin membaca, rajin menulis, kreatif, inovatif, kolaboratif atau gotong royong, adanya berpikir kritis, serta berkebinekaan global atau saling menghormati. Manfaat mading untuk peserta didik diantaranya adalah 1. Media komunikasi antar siswa. 2. Media pembelajaran keterampilan menulis. 3. Siswa terbiasa membaca atau meningkatkan kemampuan membaca. 4. Menumbuhkan rasa bangga terhadap diri sendiri. 5. Membangun sikap kreatif, inovatif, berpikir kritis, adanya ide atau gagasan, kemudian gotong royong sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sekian presentasi dari saya. Setiap orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian.